Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Faqad qala fi kitabihil karim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadratul muhtaramin, sejenak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha merealisasikan dalam kehidupan kita apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang masalah sholat. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, mereka mendirikan sholat. Maka yang namanya mendirikan ini sebagaimana ketika kita ini membangun bangunan, kita ini butuh dengan lahan. Yang pertama lahan, kemudian bahan bangunan, dan bahan bangunan ini secara spesifik ini ada bermacam-macam. Kalau kita membangun rumah itu dari kayu, maka kita butuh kayu, kita butuh paku, kita butuh berbagai macam untuk atapnya dan lain sebagainya. Kalau kita membangun dari batu bata, kita butuh semen, butuh pasir, butuh batu bata, bermacam-macam. Begitu juga ketika kita membangun sholat di dalam diri kita, maka yang pertama harus kita butuhkan, yang pertama ini kita harus mengetahui tentang ilmu. Ilmu ini dasar dari ilmu, ini harus diketahui. Bagaimana mendirikan sholat di dalam diri kita ini? Yang pertama, bahwa sholat ini merupakan perintah Allah. Kemudian untuk mendirikan perintah Allah ini, kemarin setelah kita mengetahui bahwa di dalam diri kita ini ada 5 unsur, maka kelima unsur ini harus mengetahui, harus ikut melaksanakan sholat. Sebagaimana ketika kita ini membangun rumah. Bagaimana kita harus mengetahui tentang masalah sholat, ilmunya sholat, masalah jasadnya. Diawali dari bagaimana kita menjadikan contoh sholat, mendirikan sholat dengan contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana jasadnya. Jasadnya ini, shollu kama ro'aitumuni yusolli. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Jasadnya. Bagaimana sholat rohaninya? Rohani ini di dalam kitab Al-Hikam, para ulama tasawuf memberitahukan tentang innama na'udzulahum adza, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menghitung tiap nafas. Maka sertakan pernafasan kita dalam sholat itu. Jangan tergesa-gesa di dalam sholat. Kita niat sholat, Allahu Akbar. Minimal takbir itu adalah 1 nafas. Jangan takbir dengan
Al-Fatihah digandeng dari satu nafas. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mencontohkan dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Setiap satu ayat satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu juga ketika rukuk. Rukuk kita baca doa. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka syam'i wa basyari wa mukhi wa admi wa asabi. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setiap doa satu nafas. Gitu. Jadi jangan mau bahkan rukuk tanpa menyertakan nafas. Padahal nafas ini adalah rohani kita ini. Tanda-tandanya orang hidup ini karena ada rohani. Tanda-tandanya rohani hidup ini, tanda-tandanya jasad hidup karena ada nafas. Jangan sholat, setan ini senantiasa menggoda manusia ini supaya apa? Supaya cepat-cepat. Sehingga hati tadi ini terisi dengan kesibukan yang lain. Kenapa? Mereka bisa masuk ke dalam hati kita. Karena diawali dari kita tidak mengetahui tentang ilmunya bagaimana menjaga nafas. Yang kedua, bagaimana nafsu kita ini. Nafsu kita ini jangan ikut berperan dalam merusak sholat kita. Kita kekang nafsu kita, jangan sampai kita ini mendengarkan hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang buruk di dalam sebelum kita melaksanakan sholat, sehingga tidak merusak sholat, tidak merusak pendirian sholat kita. Kemudian bagaimana akal kita ini senantiasa menerjemahkan daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca ini jangan hanya dibaca. Akal kita ini senantiasa mengetahui apa yang kita baca tadi ini. Sehingga kita masukkan dalam hati bahwa ini adalah merupakan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, maka kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan taufik untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Ingat bahwa ketika kita itu membaca Al-Qur'an, membaca ayat, itu merupakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu mengingat ayat itu, maka jangan sia-siakan ayat itu untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk berkomunikasi melalui ayat-ayatnya. Sehingga ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali hanya Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah. Hanya kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita ini paham bahwa sholat kita ini benar-benar berharga. Untuk menghargai sholat, maka kita pahami bahwa setiap nafas yang kita pergunakan ini merupakan kekayaan. Jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan nafas kita di dalam sholat. Kadang-kadang orang dalam satu sholat 2 rakaat
atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini mereka ini hanya bernafas seperlunya saja. Padahal hitungan nafas itu yang terutama. Maka bagaimana kita mempergunakan nafas kita ini supaya tidak sia-sia. Pergunakan nafas kita ini dengan sungguh-sungguh, terutama di dalam masalah sholat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi yang seharusnya kita ketahui di dalam ilmu-ilmu masalah sholat ini. Izinkan saya mewariskan pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya untuk para mukallaf, siapapun. Saya harap untuk tidak menyia-nyiakan ilmu ini. Kemudian apabila hal ini bermanfaat, maka kok gak ono